Salam saudara pemirsa, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan untuk saudara-saudara sekalian, saya ingin mengajak saudara sekalian untuk menyanyikan sebuah pujian yang mengajak kita semua untuk memuji dan menyembah Tuhan lebih bersungguh-sungguh, memuji dan menyembah Tuhan. Salam saudara pemirsa, selamat berjumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Firman Tuhan hari ini yang kita renungkan selalu mengangkat kita bahwa Tuhan menyediakan apa saja yang kita perlukan untuk kehidupan kita. Mari kita berdoa sebelum lebih jauh mendengarkan firman Tuhan. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih banyak untuk kebenaran firman Tuhan yang sebentar akan kami dengarkan. Kami percaya bahwa pengalaman orang lain menolong kami untuk mengerti bahwa Tuhan berkuasa memberikan kepada kami segala berkat yang kami perlukan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Saudara pemirsa, hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari Perjanjian Baru. Perjanjian Baru, Surat Filipi pasal 4 ayat 19. Filipi pasal 4 ayat 19. Demikian bunyi firman Tuhan. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Amin. Kalau sudah membaca ayat ini, sudah harus membaca ayat yang ke-12. Paulus menyaksikan bahwa ia tahu apa artinya kenyang dan apa artinya lapar, apa artinya kekurangan, apa artinya kelimpahan. Jadi hari ini kita mau diberi nasihat firman Tuhan dari orang yang sudah kenyang makan asam garamnya kehidupan ini. Saudara pemirsa, saya mengajak kita hari ini juga bersama dengan saya juga mau belajar dari pengalaman Rasul Paulus, bahwa dari situ dia berani mengatakan bahwa Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Dengan kata lain, kalau kita buat kalimatnya begini, Allahku yang sudah memberi aku pengalaman yang luar biasa tentang pemenuhan kebutuhan hidup.
akan buat yang sama kepadamu. Saudara pemirsa, mungkin enak kita mendengarnya, tapi nanti dulu sebentar. Paulus itu pengalaman rohaninya minta ampun. Di Listra dia pernah dirajam, dikira sudah mati, tapi rupanya belum mati. Kemudian para muridnya waktu mau mengangkat mayatnya atau jenazahnya, mereka kaget. Loh, Rasul Paulus masih hidup. Itu pengalaman-pengalamannya. Dihantam oleh badai di laut Mediterania itu, sehingga 2 minggu matahari tidak nampak, saudara sekalian. Tapi kabar baiknya apa? Herannya mereka dihantam oleh angin sakal yang harusnya membawa mereka kembali lagi ke pelabuhan awal di Turki sekarang, atau Asia Kecil dulu. Tetapi terbalik luar biasa. Walaupun kapal mereka hancur, tidak ada seorang pun yang meninggal dari semua penghuni kapal itu, 270-an orang. Dan kabar baik yang luar biasa ialah kapal itu terdampar di apa? Pulau Malta. Pulau Malta itu di ujung semenanjung Itali, lebih dekat ke Roma yang merupakan tujuan Rasul Paulus. Heran. Pengalaman itulah yang hari ini Rasul Paulus bagikan kepada kita. Allahku, Allah yang sama, yang pernah berbuat berbagai macam keajaiban, bahkan menghidupkan dia sesudah dia dinyatakan seperti mati oleh para muridnya, dirajam dengan batu, saudara sekalian, dan dia masih bisa hidup kembali. Pengalaman itu yang hari ini Tuhan sampaikan kepada kita, supaya kita bisa mengalami pengalaman-pengalaman hidup yang sama, dilepaskan dari maut, dihantam oleh badai kehidupan ini, tapi justru badai itu mengantar kita lebih dekat kepada tujuan Tuhan. Jadi tolong kita ingat ini benar-benar. Yang menyampaikan firman Tuhan ini adalah orang yang sudah berpengalaman, banyak makan asam garam kehidupan ini. Dan bila engkau mengikuti jejak Rasul Paulus sungguh-sungguh bertobat dan datang kepada Yesus, dari seorang penganiaya menjadi seorang penyokong pemberita Yesus Kristus dalam hidupnya. Nanti saudara bisa silakan baca dalam Kisah Rasul pasal yang ke-9. Dan terus dalam perjalanan hidupnya, ia memelihara rekam jejaknya, ia memelihara langkah hidupnya sehingga berkenan kepada Tuhan. Dan dalam bagian ini, di penjaranya yang terakhir, ia menulis surat Filipi. Surat Filipi adalah surat ajaib, saudara sekalian, di mana penuh dengan kata sukacita, sukacita, sukacita. Padahal waktu itu dia di penjara menjelang akan meninggal sebagai martir karena dibunuh oleh Kaisar Nero. Padahal tuduhan itu bohong. Dan mari kita jaga rekam jejak kita seperti Paulus. Tidak pernah mengenal menyerah, tidak pernah kenal putus asa, hidup benar dalam Tuhan, hidup menjaga langkah-langkah hidup yang benar di hadapan Tuhan, hidup takut akan Tuhan, hormat kepada Tuhan, melayan Tuhan sampai akhir hidupnya. Dan engkau benar-benar akan apa? Mengalami seperti katanya tadi, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu. Bukan cuma satu macam keperluan, segala keperluan kita. Apa yang kita perlukan, Tuhan buat pasti berhasil. Apa yang kita kerjakan nanti menjadi sukses. Dan langkah hidup kita pasti sampai ke akhir perjalanan, garis finish, dengan mengalami segala berkat Tuhan. Saya ingin menolong saudara sekalian dengan ayat firman Tuhan dari Kejadian pasal 24 ayat 1. Dikatakan Abraham itu panjang umur, lanjut usia, artinya kuantitas umurnya 175 tahun,
kualitas umurnya, dia masih sehat walafiat sampai akhir hidupnya. Dan kemudian diberkati dalam segala bidang kehidupannya, kata firman Tuhan. Tentu ini yang kita harapkan. Semua saudara pemirsa pasti mengharapkan hidup seperti itu. Karena itu ikut jejak tadi apa? Rasul Paulus. Tahan menderita, kuat, sabar menghadapi segala sesuatu, dan akhirnya dia sampai ke puncak. Dia katakan dalam kitab 2 Timotius, dia katakan, bagiku sudah tersedia mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu, karena aku sudah menjaga jalan hidupku dengan benar dan baik. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih banyak untuk kebenaran firman Tuhan hari ini yang sudah kami dengarkan. Tolong kami semua para pemirsa untuk menjaga kehidupan yang tulus, lurus, dan kudus di hadapan Tuhan, menjaga rekam jejak yang baik, dan terus bertumbuh secara rohani, sehingga pengalaman hidup kami akhirnya membuahkan kami diberkati dalam segala bidang kehidupan, dan kami berhasil dalam segala bidang kehidupan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Salam saudara pemirsa, mengakhiri program ini saya mohon kepada saudara-saudara pemirsa sekalian untuk bila saudara menyaksikan program ini melalui channel YouTube, maka tekan subscribe dan bunyikan lonceng. Dan bila saudara menyaksikan program ini melalui channel Facebook, tolong saudara-saudara sekalian tekan like dan juga komen. Dan demikian pula bila sudah menyaksikan program Makanan Bergizi hari ini yang tertulis, maka tekan yang sama juga, tekan like dan tekan komen. Dan tolong saudara-saudara sekalian untuk membagikan program ini, share program ini di channel saudara-saudara sekalian, supaya lebih banyak lagi orang diberkati melalui program ini. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik.